Dapat kami sampaikan, Mbak sekalian, 7 agenda transformasi dalam RU ini yang juga merupakan bagian dari masukan penting para anggota Dewan yang terhormat. Pertama adalah transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Ini kita rancang untuk menjadi organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Salah satunya adalah rekrutmen ASN tidak perlu menunggu 1 tahun dengan proses yang bisa lebih dari setahun, sehingga birokrasi bisa lebih responsif dan kedepannya juga akan lebih fleksibel sistem rekrutmennya. Misalnya selama ini untuk merekrut yang pensiun di bulan Januari, kadang menunggu tahun depan atau 2 tahun, sehingga menunggu itulah kemudian muncul honorer-honorer yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Lalu soal masa percobaan PNS, dulu dikunci selama setahun. Maka dalam masa percobaan setahun tidak boleh melanjutkan pendidikan. Misalnya dokter, selama masa percobaan, dia tidak bisa melanjutkan pendidikan spesialis. Padahal kita butuh percepatan pemenuhan dokter spesialis. Lalu dosen CPNS, dia dikunci masa percobaan setahun, sehingga CPNS tidak bisa melakukan percepatan belajar, lalu ditambah setahun jadi PNS, baru boleh belajar, dan berarti mereka kehilangan waktu yang cukup panjang. Kedua, soal kemudahan mobilitas talenta nasional. Kita dedikasikan untuk mengatasi kesenjangan. Kita tahu bahwa talenta yang ada saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja, terutama di Jawa. Ada lebih dari 130.000 formasi untuk daerah 3T pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak terisi. Kedepan dengan undang-undang yang baru ini, mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan talenta. Dulu basis permintaan dari pejabat pembina kepegawaian usul ke menteri. Kita sulit mengatur apabila tidak ada permintaan. Maka dengan undang-undang ini, pemerintah bisa mengatur mobilitas talenta untuk lebih cepat. Apalagi kita akan berikan reward, kenaikan kelas jabatan atau pangkat jauh lebih cepat dibanding di Jawa atau di kota-kota ketika mereka ditempatkan di 3T tadi. Ketiga, soal percepatan pembangunan kompetensi ASN. Nanti pola pengembangan kompetensi tidak lagi klasikal seperti penataran. Dulu istilahnya jam pelajaran, tapi dengan RU ini kita rancang lebih ke experiential learning, kata Pak Alek, istilah Pak Alek. Ada magang, ada on the job training, bahkan bisa kita rancang sebelum duduk di kepala dinas tertentu harus magang di UMN besar minimal 2 bulan dan seterusnya. Kalau di Diknas ada program Merdeka Belajar, maka di Undang-Undang S ini adalah program Merdeka Bekerja. Keempat, penuntasan penataan tenaga honorer. Penataan tenaga honorer sampai saat ini belum terselesaikan, bahkan jumlahnya semakin bertambah. Diharapkan dengan adanya revisi undang-undang ini, penataan tenaga non-ASN akan segera bisa diselesaikan sebagaimana harapan anggota Dewan yang terhormat. Kelima adalah reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Selama ini 99% kinerja individu ASN itu dinilai baik dalam sistem kita. Karena pimpinan itu sungkan kalau ngasih angka kurang baik, sehingga pilihannya hanya baik atau sangat baik. Tetapi ternyata kinerja individu belum selaras dengan kinerja organisasi, di mana masih relatif cukup banyak komplain pelayanan publik yang kita desain keselarasannya antara kinerja individu dan seterusnya dan seterusnya. Yang berikutnya adalah dalam rapat Panja RU Perubahan Undang ASN 28 Agustus 2023. Ketua Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi menyampaikan bahwa dengan mengacu pada ketentuan angka 237 lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dengan mempertimbangkan adanya perubahan sistematika, peraturan perundang-undangan adanya perubahan materi muatan lebih dari 50% dan adanya perubahan esensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara akan disusun sebagai undang-undang yang baru dengan format penggantian. Berkaitan dengan substansi pokok rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara, setelah melalui rangkaian proses pembahasan dengan panitia kerja, tim perumus dan tim sinkronisasi DPR RI sampai dengan tanggal 26 November 2023, sekiranya masih menyisakan 2 substansi pokok yang belum disepakati bersama. Namun terima kasih tadi, fraksi-fraksi telah memberikan respon yang sangat baik tentang ini. Pertama, terkait dengan pencantuman frase P3K dapat bekerja secara paruh waktu sebagai bentuk perluasan konsep P3K. Dan yang kedua, pencantuman frase pembentukan peraturan pemerintah
dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam penjelasan pasal yang mengatur tentang amanat pembentukan peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah merasa perlu untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan posisi pemerintah atas kedua substansi pokok sebagaimana dimaksud yang tadi kami telah sampaikan juga kepada para pimpinan dan wakil pimpinan dan juga kepada ketua-ketua Poksi. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR, berkaitan dengan isu pertama, kami memahami bahwa salah satu latar belakang adanya perubahan undang-undang ini adalah untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer melalui perluasan konsep P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang memiliki semangat untuk memberikan kepastian terkait dengan penataan tenaga honorer dalam undang-undang ini, termasuk dengan solusi P3K paruh waktu. Dapat kami sampaikan juga bahwa pada intinya pemerintah juga memiliki semangat dan cara pandang yang sama untuk memperluas mekanisme dan skema kerja P3K sebagai solusi untuk penyelesaian penataan honorer. Namun demikian, pencantuman frase paruh waktu dalam undang-undang ini kiranya perlu ditinjau ulang karena kaitannya dengan semangat yang dibangun untuk menciptakan produk hukum yang tidak mudah diubah-ubah dalam jangka panjang. Frase paruh waktu bagi pemerintah merupakan metode strategi terhadap penyelesaian tenaga honorer. Maka metode penyelesaiannya sangat bersifat teknis karena terkait dengan jam kerja pegawai ASN dan bukan merupakan kualifikasi atau pengkategorian yang tersendiri dari PNS maupun P3K. Oleh karenanya sangat besar kemungkinannya untuk dilakukan penyesuaian di masa mendatang sesuai dengan tantangan dan perkembangan zaman. Untuk itu, pemerintah berpandangan pengaturan terkait dengan P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu sebaiknya diatur dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini. Pemerintah dengan pengawasan DPR RI akan memastikan penataan tenaga honorer sesuai dengan aspirasi dari anggota Dewan yang terhormat, termasuk menempatkan skema paruh waktu sebagai solusi atas penataan tenaga honorer. Selanjutnya, berkaitan dengan isu kedua, kami memahami adanya kebutuhan DPR untuk memastikan substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagai ketentuan pelaksanaan undang-undang ini agar sesuai dengan semangat dan tujuan awalnya. Pemerintah berpendapat bahwa proses konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat kerja, rapat konsinyering, atau rapat dengar pendapat, dan juga yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan sangat kondusif bersama Komisi 2 DPR RI. Untuk itu, pemerintah berpandangan agar frase pembentukan peraturan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, seyogyanya belum perlu disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang ini. Selanjutnya, untuk menjamin fungsi pengawasan DPR, konsultasi untuk penyusunan peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN tetap dapat dilaksanakan melalui forum-forum konsinyering, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, pemerintah berharap agar undang-undang tentang aparatur sipil negara ini dapat ditetapkan pada masa sidang DPR RI periode 2019-2024. Harapan ini didasari dengan pertimbangan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN yang diyakini sebagai pemikiran terbaik di zaman itu dianggap sudah tidak mampu menjawab kebutuhan sekarang dan tantangan ke depan. RU ini merupakan puzzle penting sebagai penggerak puzzle transformasi ASN lainnya, yaitu regulasi turunan Undang-Undang ASN ini, platform digital, pemimpin yang cakap dan berkomitmen, serta pegawai ASN yang memiliki growth mindset. 3. Rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara telah dibahas selama 9 kali masa sidang atau sekitar kurun waktu 3 tahun 5 bulan sejak bulan April tahun 2020.
sehingga diharapkan dapat ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan DPR RI periode 2019-2020. DPR RI tidak dikenal sistem carry over atau penyerahan pembahasan RUU kepada DPR RI periode berikutnya. Dan apabila hal ini terjadi, maka rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara harus dibahas dan dari awal oleh pemerintah dan DPR yang baru. Oleh karena itu pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada DPR RI dalam menetapkan RUU tentang aparatur sipil negara tersebut sesuai dengan fungsi legislasi DPR RI yang diamatkan oleh konstitusi. Bapak sekalian yang kami hormati para pimpinan, demikianlah pendapat akhir mini pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Sekali lagi pemerintah mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI yang telah berperan aktif dalam rangkaian pembahasan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara ini. Kami berterima kasih juga kepada teman-teman Kemkumham, teman-teman dari Kemendagri, teman-teman juga dari Kementerian Keuangan, dan semua tim dari pemerintah yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan undang-undang ini. Semoga ikhtiar ini untuk menciptakan ASN yang profesional dan berkelas dunia agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan masyarakat semakin sejahtera dapat terwujud. Jalan-jalan ke Bunaken, jangan lupa memakai batik. Mari kita dukung RUU ASN untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Selamat siang, Santi Santi Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.